Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan firman Allah yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dan 5. Begini firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Saudara, dari ayat yang kita baca ini melalui Rasul Yohanes menyatakan dengan sangat jelas hakikat dosa. Dosa dalam perspektif Allah tidak lain tidak bukan adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Maha Benar, dan Maha Bijaksana telah menetapkan ketetapannya, dan setiap penyimpangan dari hukum itu adalah dosa. Bapak Saudara, kita melihat ketepatan definisi dosa ini dalam kisah Adam dan Hawa. Di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan perintah yang jelas. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jika kamu memakannya, pasti kamu akan mati. Namun saudara, iblis membujuk mereka dengan berkata, kamu tidak akan mati, melainkan akan menjadi seperti Allah. Saudara, godaan ini merasuki pikiran mereka, dan kemudian ketika mereka memakannya, terjadilah pelanggaran pertama terhadap hukum Allah. Dosa memasuki dunia. Nah, sejak saat itu dosa, maut, dan kuasa iblis menyelimuti kehidupan manusia. Bapak Saudara, dosa bukanlah hal sepele di hadapan Tuhan. Dosa adalah kejahatan serius yang dapat kita lihat dari solusi yang Allah sediakan. Ayat 5 menyatakan Ia, yaitu Kristus, telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi manusiawi, bukan melalui kebaikan, amal, ibadah, etika, filsafat, atau agama yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Hanya Kristus yang tanpa dosa yang layak menjadi penebus dosa manusia. Bayangkan saudara, jika orang berdosa berusaha menyelamatkan sesamanya yang berdosa, itu seperti orang buta menuntun orang buta. Mereka hanya terjerumus ke dalam lubang yang sama, bahkan lebih jahat lagi. Hanya Yesus yang suci dan tidak bercacat yang mampu menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Nah, Bapak Saudara, jika kita benar-benar mengenal juru selamat kita, Yesus Kristus, maka kita telah menemukan satu-satunya solusi atas dosa. Mari kita membuka hati bagi anugerahnya yang luar biasa dan bersyukur karena di tengah pelanggaran kita, Allah menyediakan pengampunan dan tentunya mempersembahkan hidup untuk menyenangkan Tuhan setiap hari. Kiranya melalui renungan ini kita semakin menghargai kasih karunia Allah dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.